Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda di rumah? Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teknologi pangan selanjutnya yaitu pengolahan kedelai. Sebelumnya Ibu tanya dulu, siapa di sini suka makan tempe ataupun tahu? Tempe dan tahu merupakan salah satu olahan yang berasal dari kedelai. Kedelai memiliki banyak manfaat. Kedelai dapat diolah menjadi beragam makanan menggunakan teknologi pangan. Contohnya makanan yang berasal dari kedelai yaitu tahu, tempe, dan susu kedelai. Melalui teknologi pangan, kacang kedelai dapat dinikmati dalam bentuk yang lain yaitu tahu. Tahu mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh. Pada pengolahan tahu, teknologi pangan bermanfaat menciptakan jenis makanan baru yang mengandung zat gizi tinggi. Cara membuat tahu cukup mudah. Mula-mula, kedelai dicuci dan direndam selama 8 jam. Proses tersebut dilakukan agar kedelai mengembang dan lunak. Kedelai yang sudah direndam dicuci sebersih mungkin agar tidak mudah masam. Setelah itu, kedelai ditumbuk perlahan sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai berbentuk bubur. Bubur kedelai dimasak hingga muncul gelembung kecil. Selanjutnya, bubur kedelai disaring dan diberi larutan pengendap sambil diaduk perlahan. Setelah endapan terbentuk, bagian endapan dicetak sehingga membentuk tahu. Setelah mendengarkan penjelasan tentang teknologi pangan, yaitu pengolahan kedelai, silahkan buka bukunya pada halaman 23. Di sini ada beberapa kata, yaitu 5 kata yang terdapat dalam pembahasan teknologi pangan pengolahan kedelai. Kata yang pertama yaitu pangan, yang kedua teknologi, 3 endapan, 4 larutan, dan 5 gizi. Jadi di sini Ananda tugasnya adalah mencari arti dari kelima kata ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau Ananda di rumah ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, silakan langsung dilihat pada kamusnya arti kata masing-masing ini, ataupun lihat di internet, di Google, kalian ketik arti kata misalnya pangan menurut KBBI. Nah, menurut KBBI ya, seperti itu. Baiklah, di sini akan Ibu berikan 3 pengertian. Dari yang pertama, pangan. Pangan menurut KBBI adalah makanan. Nah, jadi sama seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, kalau pangan itu artinya makanan ya. Kemudian teknologi. Teknologi juga sama seperti penjelasan sebelumnya, arti teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan. Ya, jadi teknologi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerapan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, arti endapan menurut KBBI adalah sesuatu yang bercampur dengan barang cair. Artinya barang cair itu ya seperti benda cair ya, sesuatu yang bercampur dengan barang cair bisa air, susu, dan lain-lain yang berbentuk cairan ya. Jadi sesuatu yang bercampur dengan barang cair dan turun ke bawah maksudnya turun ke bawah, misalnya diletakkan dalam suatu wadah, turun ke bawah serta bertimbun di dasar. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Endapan artinya sesuatu yang bercampur dengan barang cair dan turun ke bawah serta bertimbun di dasar. Maksudnya itu misalnya sesuatu, contohnya adalah kopi. Kopi dicampurkan dengan air, maka sisa-sisa ampas kopinya itu, bubuk-bubuk kopinya itu akan turun ke bawah gelas dan menjadi bertimbun di bawahnya, menumpuk, menyisakan ampas kopi tersebut. Nah, ampas kopi itulah yang disebut dengan endapan ya. Nah, untuk larutan dan gizi silahkan Ananda cari sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya apa ya. Silahkan dicari tugasnya. Itu teknologi pengolahan susu. Industri pengolahan susu. Susu merupakan bahan makanan yang cepat rusak. Oleh karena itu, susu diolah menjadi jenis makanan yang dapat bertahan lama. Misalnya, susu cair kemasan, permen susu, dodol susu, kerupuk susu, yogurt, dan keju. Hasil olahan tersebut dibuat dengan memanfaatkan teknologi pangan. Salah satu pemanfaatan teknologi pangan untuk mengolah susu adalah dengan pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses untuk memperlambat pertumbuhan bakteri di dalam makanan dengan cara memanaskan hingga suhu tertentu, kemudian mendinginkannya. Susu cair pasteurisasi biasanya dikemas dalam kemasan karton. Susu juga diolah dengan cara dipanaskan hingga kering dan berbentuk bubuk. Susu bubuk lebih tahan lama daripada susu cair. Selain diolah agar lebih tahan lama, susu diolah menjadi bahan pangan lainnya. Salah satunya adalah keju. Keju dibuat dengan cara menambahkan enzim sehingga susu terpisah menjadi dua bagian, yaitu dadih dan cairan. Dadih yang terkumpul dicetak dan ditekan hingga memadat, sedangkan cairannya dibuang. Dadih inilah yang akan menjadi keju setelah digarami dan didiamkan. Susu juga dapat diolah menjadi yogurt. Yogurt terasa asam karena merupakan hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat. Yogurt juga dibuat dengan tambahan berbagai rasa buah. Ada rasa stroberi, anggur, jeruk, dan lainnya. Setelah mendengarkan penjelasan tentang industri pengolahan susu, silakan buka bukunya pada halaman 28. Kita akan menuliskan pokok informasi yang ada dalam setiap paragraf. Yang pertama, cara membuat keju. Ada di paragraf keberapa cara membuat keju? Silahkan buka kembali teks tentang industri pengolahan susu. Di sini di halaman 27 ya. Di sini dijelaskan tentang pembuatan keju pada paragraf ketiga. 1, 2, 3. Nah, selain diolah agar lebih tahan lama, susu diolah menjadi bahan pangan lain. Salah satunya adalah keju. Keju dibuat dengan cara menambahkan enzim sehingga susu terpisah menjadi dua bagian, yaitu dadih dan cairan. Dadih yang terkumpul dicetak dan ditekan hingga memadat, sedangkan cairannya dibuang. Dadih inilah yang akan menjadi keju setelah digarami dan didiamkan. Nah, di sini dijelaskan tentang pembuatan keju. Maka pada halaman sebelumnya tadi, cara pembuatan keju pada paragraf ketiga. Nah, diisi seperti itu. Nah, untuk pengertian pasteurisasi, contoh produk olahan susu yang pembuatannya dengan cara menambahkan bahan lain, pembuatan yogurt, dan pemanfaatan teknologi pangan pada produksi olahan susu, silahkan Ananda cari pada cerita tersebut, pada teks tersebut, berada di paragraf mana saja ya. Silahkan Ananda baca kembali teksnya dan diisi. Bagian ini saja yang diisi ya. Pembelajaran matematika hari ini, jika kemarin kita telah belajar tentang luas dan keliling membangun datar atau sebuah gambar, hari ini kita akan belajar tentang volume. Jadi perlu diingat untuk hal pertama, volume itu hanya dapat diukur dengan bangun ruang, atau yang dapat diukur volumenya adalah sebuah bangun ruang. Contohnya ada seperti ini, gambar tabung ini memiliki ruangan di dalamnya. Nah, maka ini volume di dalam ini dapat kita ukur berapa besar, karena volume itu besaran atau isian dari suatu ruang ya. Perlu diingat, volume adalah besaran atau isian suatu ruang. Dan hari ini kita akan memperhatikan perbedaan dari volume suatu benda.
Misalnya di sini tadi ada tabung dan ini ada mangkok. Nah, kita perlu lihat yang mana volumenya lebih besar. Apakah mangkok ini atau tabung ini? Ya, jadi perlu diingat, volume itu semakin besar bangunnya, semakin besar ruangannya, maka volumenya semakin besar pula. Dan jika semakin kecil ruangannya, maka volumenya semakin kecil pula. Dapat kita lihat tadi, besar ini atau besar yang ini. Ya, jadi volumenya besar yang ini. Untuk lebih lanjut silahkan Ananda perhatikan pada buku Ananda. Sekarang silahkan Ananda buka bukunya pada halaman 26. Soal nomor 2 dan 3 kita perhatikan lagi. Kita ulangi, jika besar benda itu paling besar atau semakin besar benda itu, maka volumenya semakin besar. Sebaliknya, jika benda itu kecil, maka volumenya semakin kecil. Kita lihat, soal nomor 2, berilah tanda centang pada benda yang memiliki volume paling besar. Dari ember, ceret, dan gelas, yang mana kira-kira volumenya paling besar? Berarti cari ukuran benda yang paling besar, yaitu ember. Ini volumenya paling besar. Sedangkan yang B, antara kaleng soda, gelas minuman, dan mangkok, yang mana yang bendanya paling besar? Nah, kita lihat ya, antara mangkok dan kaleng soda. Kalau dilihat, tinggi ukurannya yang ini. Tapi kalau dilihat besar ukuran wadahnya, besarlah mangkok, maka volume mangkok paling besar. Dan kemudian untuk soal nomor 3, tuliskan urutan bangun ruang dari yang berisi air paling sedikit. Jadi kita lihat yang airnya paling sedikit atau volume airnya paling sedikit. Yang A, ini gambar ceret dengan air yang diisi berbeda-beda. Yang mana yang paling sedikit? 1. Kemudian setelah 1, 3, 4, dan yang terakhir adalah 2. Nah, untuk volume urutan yang B, coba kalian isi sendiri ya. Menghargai setiap keragaman. Selain kesukaan, setiap orang dapat memiliki kebiasaan, sifat-sifat, dan ciri-ciri yang beragam. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi suatu masalah. Dengan memahami perbedaan, kita bisa mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling menghargai. Bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Begitu juga dengan pemaksaan kehendak. Pertengkaran terjadi jika kedua belah pihak tidak mau mengalah. Perselisihan dapat dihindari jika kita bersikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya sikap memahami dan menghormati keadaan orang lain. Jadi sikap menghargai atau menghormati orang lain itu adalah sikap tenggang rasa. Sebagai contoh, perbedaan sifat kakak dan adik. Kakak seorang pemberani, adik memiliki sifat pendiam. Kakak dan adik saling memahami sifat masing-masing. Kakak menghibur adik ketika sedang bersedih. Adik pun berterima kasih kepada kakak karena sudah menghiburnya. Penting sekali dalam kehidupan bersosialisasi, yaitu dalam pentingnya menghargai keragaman setiap orang. Ananda mendengarkan penjelasan tentang pentingnya keragaman. Silahkan buka bukunya halaman 31. Di sini kalian isi tabel berikut ini tentang anggota keluarga kalian ya. Jadi di sini kalian isi kebiasaan-kebiasaan masing-masing anggota keluarga. Di sini anggota keluarganya ada siapa saja, misalnya ayah, ibu, nama kakak misalnya kakak siapa? Kakak, nama kakaknya kakak Rafa misalnya ya. Sini nama siapa, nama anggota keluarganya, atau langsung saja ditulis namanya ya. Terus kebiasaannya apa? Ayah kebiasaannya apa? Suka marah-marah, penyabar, atau bagaimana? Diisi di sini. Ibunya juga, siapapun anggota keluarganya diisi kebiasaannya di sini ya. Silahkan diisi dan dilengkapi tabelnya. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Dan hari ini akan ada latihan seperti biasa dan dilampirkan soal-soalnya 4 soal. Besok kita akan ulangan ya Anda. Semangat, jangan lupa tugasnya hari ini. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan komen.